Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Habis makan daging, semangat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani min anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in jamul ulama al-amilin wa jami'i awliya'illahi ta'ala fi masyarik ardi wa magharibiha fi barri wa bahriha wa jami'i masyayikhina fi din khususan Abu Sayyid Muhammad bin Abi al-Malik al-Hasani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani wa sallallahu Sayyid al-Imam as-Sayyid Abdullah bin al-Haddad sahibur risalah amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim bid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian Risalah Al-Musawanah kita sampai di amar ma'ruf nahi mungkar. Sering kita dengarkan amar itu artinya perintah, ma'ruf itu kebaikan, nahi yaitu mencegah, melarang, anil mungkar yaitu dari kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar kalau kita di Indonesia kan biasanya. Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, Arabnya sering kita dengar. Maksudnya apa? Yaitu tadi kalau ada kemungkaran, larang. Kalau ada orang tak mau berbuat kewajiban, suruh. Itu wajib, itu fardu. Kita sampai di kemarin terakhir, fal wajibu alaika idza ra'aita man yatruku ma'rufan aw yaf'alu munkaran an tu'arrifahu biqawli dzalika ma'rufa aw munkara fa illam yada'u fa alayka bi ba'di wa tahwifi fa illam yatarajjar fa alayka bi taghyiri wa qahri bid darbi wa kasri alatil lahwi al muharramah wa raqadil khamri wa raddil amal maghsubah min yadihi ila arbabi. Wajib bagimu ketika engkau melihat pertama, orang yang meninggalkan kewajiban ma'ruf. Orang tidak sholat, orang tidak puasa, orang tidak zakat. Contoh, itu semuanya wajib. Kok orang ini dia tak sholat, atau tak puasa, ataupun tak zakat, atau yaf'alu mungkaran, atau melihat orang yang melakukan kemungkaran, mabuk, zina, mencuri, korupsi, judi, dan lain-lain sebagainya, kawan-kawannya itulah. Itu kalau melihat itu dua perkara tadi, ya. Pertama apa? Antu arifu biqauli dzalika ma'rufa mungkar. Pertama kasih tahu dulu. Kalau dia meninggalkan kewajiban sholat nih kan wajib, dikasih tahu kalau dia wajib. Zakat nih wajib. Kau ni dapat duit, punya duit banyak, kau tak zakat sama sekali. Duit kau tu dah wajib zakat. Kadang-kadang orang tidak melakukan karena dia tidak tahu. Makanya dikasih tahu dulu. Jangan langsung lepu aja. Jangan. Ada orang tahu dia minum bir ini, ternyata dia baru masuk Islam, langsung lepu. Wow, bingung. Aku kenapa nih? Aku kenapa?
Apa kau mabuk? Apa tak boleh minum ni? Aku tak tahu, aku baru masuk Islam tadi sore katanya. Jangan langsung sikat. Kasih tahu, kau tahu tak ini haram? Tahu katanya. Berarti dah tahu. Tinggal masuk yang berikutnya. Atau tadi solat wajib dan lain sebagainya. Dah tahu, kasih tahu pertama, kasih tahu yang kedua, kemudian fa illam yada'u fa alika bi wa'di wa takhwifi. Kalau dia tak mau meninggalkan, dah tahu itu haram. Atau kalau masalah kewajibannya udah tahu itu fardu, dia tak mau melakukan, kau kasih dia nasihat, kasih dia janji-janji, ancaman-ancaman di akhirat nanti gimana. Orang tak sholat, orang tak puasa, atau orang mabuk. Kau mabuk di Indonesia bebas. Dalam arti apa? Tak ada hukuman. Tidak ada hukuman dalam arti kalau mabuk secara hukum syariat, engkau dah tak ganteng lagi, tak mulus lagi badan kau. Kenapa? Orang mabuk di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dicambuk 80 kali. Sekali mabuk. Kalau mabuk 3 kali, dah dia cambuk, nampak mabuk lagi, ambil lagi, cambuk lagi. Mau jadi apa? Mau pakai make up apa biar hilang jadi mulus lagi? Tak mungkin bisa. Engkau sekarang mentang-mentang tidak ada itu, engkau nak mabuk sembarangan. Maka sebetulnya kau secara, kalau memang ditegakkanlah syariat ini, kau dihukumi secara syariat, maka kau sudah dicambuk berkali-kali. 80 kali berapa? Kau setiap malam mabuk, setiap malam mabuk, setiap malam mabuk. Dosa. Itu baru ancaman dunia. Di akhirat, Allahu Akbar. Itu sudah jelas. Neraka jahanam. Neraka. Jangan dikira tak neraka. Dikasih ancamannya, ditakut-takutin, kau nekat betul kau. Kau dah hebat, kebal kau. Masukkan neraka. Wa fa illam yatarajjar fa alayka bidagir wa qahri bidarbi. Kalau dah dibilang gitu tetap aja dia mabuk aja gini. Tetap aja judi dia. Maka selangkah berikutnya wa qahrihi bidarbi. Harus dia ini berubah dengan memukulnya. Dipukul pakai tangan, pakai apa? Pukul. Kemudian araknya dibuang. Buang araknya, ditumpahkan, dibanting. Itu begitu. Itu caranya yang ketiga. Dikasih tahu dulu, dikasih tahu. Warati amal maksubah menjadi ila arbabi. Kalau dia umpamanya dia mencuri, balikkan. Kau ini bukan hak engkau. Tong amal kau, kenapa kau buat juga tong amal? Balikkan. Tak mau ambil, rampas. Tidak boleh. Dikasih tahu pelan-pelan, tak mau. Itu baru pakai tangan yang terakhir. Wa hadirut bala yastakilu bi illa man badala nafsahu lillah. Dan tingkatan ini ya, itu tidak akan bisa melakukannya kecuali orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul lillahi taala sudah. Pokoknya aku dakwah lillahi taala sudah. Baru bisa. Au kana ma'dzunan lahu min jihadis sultan, atau memang dia diberi wewenang oleh penguasa. Memang kuasa dikasih hak. Kalau ada orang mempunyai judi-judi, kau selesaikanlah. Selesaikan. Ini kalau tak justru berhadapan nanti. Berhadapan dengan sultan. Jadi kita nak memberantas kezaliman, kemaksiatan, malah akhirnya berhadapan dengan sultan. Ini payah masalah. Wa amarubatul al-ulatani ani at-ta'rif wal wadhi fala yuqasiru anuma illa jahilun mukhabbit au alimun mufarrid. Sedangkan untuk yang pertama, dua yang pertama, yaitu ta'rif, yaitu ngasih tahu ini haram, ini haram, ini haram, jangan. Yang ini hukumnya wajib, ini hukumnya wajib, ini hukumnya wajib. Yang satu. Yang kedua, yaitu menakut-nakuti dia, ancaman di akhirat seperti apa. Dikatakan sama Said Abdullah bin Al-Haddad, wala yuqasiru anhu ma illa jahilun mukhabbit aw alimun mufarrid. Maka tidak ada orang yang mengabaikan ini, tidak ada orang yang teledor, diabaikan, tak mau ngurus, tidak mau melakukan ini, kecuali orang bodoh, idiot maksudnya. Memang dah tak guna lah dia, bodoh nah. Ataupun orang jahil tapi teledor,
orang alim tapi teledor. Dia alim, dia tahu tapi dia mufarid. Ya ada teledor, tak mau ambil urusan orang lah, terserah dia lah. Dia nak mabuk-mabuk lah. Dia nak nyabu-nyabu lah, bantai dia lah. Yang penting jangan kasih ke anak saya je dah. Kan gitu. Ya, ini orang seperti ini tak betul orang seperti ini. Kalau nak cari aman sendiri dikira apa? Kemarin kita sudah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan adab bagi suatu kaum yang dia membiarkan kemungkaran merajalela, didiamin aja. Walam anal amra bil ma'rufi wajibun. Ketahuilah bahwa sungguhnya menyuruh kepada kebaikan itu hukumnya wajib. Wajib bukan tak wajib. Solat bang, kau ni macam mana lah? Kau jadi tukang kuli bangun masjid, kau tak jumatan, macam mana? Solat. Ada manusia-manusia aneh ni, bangun dia masjid, ngecor teras, ngecor ini, tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditekapar dekat sana sembunyi belakang, dekat tempat rumah tukang, tak jumatan. Kau bangun masjid macam apa? Cuma nak cari duit aja ngisi perut kau. Ayo, tak guna lah, tak guna. Rugi luar biasa seperti itu. Suruh kontraktornya siapa, kepala tukangnya, suruh. Jangan kau kasih makan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh salat. Wa anal amru bil ma'ruf wajibun wa nahyu 'anil muharram wajibun, dan melarang dari hal yang diharamkan itu hukumnya wajib. Ada orang mabuk dilarang, wajib hukumnya. Wal amru bil ma'ruf, orang judi dilarang, wajib hukumnya. Wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar mustahab. Sedangkan memerintahkan kepada yang sunnah-sunnah, mencegah dari yang makruh-makruh, itu juga hukumnya sunnah, enggak wajib. Ada orang melakukan hal-hal yang makruh, umpamanya itu mencegahnya hukumnya sunnah, maksudnya enggak wajib. Makruh kan tidak sampai dosa, tapi bagus, mestinya ditegur juga. Cuma kadang-kadang kita ini lebih berani menegur hal yang makruh daripada menegur hal yang haram. Karena resikonya menegur orang yang melakukan keharaman ini resikonya besar. Dimusuh orang dan sebagainya. Apalagi yang melakukan keharaman ini bos-bos. Sudahlah, selesailah. Entahlah, aku tak tagak lah, biarin aja lah. Walaika idza amarta bil ma'rufi aw nahaita 'anil munkari wa lam yusma' lak bi mufarakati maudil munkar wa hajril murtakibi hatta yafiya ila amrillah. Dan wajib bagimu, hendaklah engkau ini ketika engkau menyuruh kepada yang ma'ruf atau engkau mencegah dari kemungkaran, kemudian kau tak didengar, udah kita larang habis-habisan, dah kita ini tengok, tetap aja dia. Ya sudah, fa'alaika bimufarakati maudil munkar, kau tinggalkan saja. Aku dah maksimal sudah melarang mereka itu, sudah maksimal, tetap aja. Kemarin aku banting semua bibirnya aku tengok mulai lagi orangnya, mulai lagi. Ini tinggalkan. Kita sudah melakukan satu kewajiban, maka tinggalkan tempat kemungkaran itu dan diamkan. Orang yang pelakunya itu diamkan, tempatnya jauhi sudah, tak usah lagi. So, orang yang melakukan diamkan. Hatta yafiya ila amrillah. Serahkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti yang akan mengatasinya, itu menyelesaikannya. Sudah terserah Allah lah. Aku sudah maksimal. Masa aku nak bunuh dia? Tak mungkin dah. Serahkan. Aku dah maksimal, dah aku banting arahnya, dah aku marah, dah aku pukul bang. Tetap gitu juga orang. Dah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walika bi karahatil ma'asi wa karahatil musirrina 'alaiha wa bughdhuhum fillahi wa hadha wajibu kulli mu'min. Dan wajib bagimu membenci kemaksiatan, wa karahatil musri, dan membenci orang yang suka melakukan kemaksiatan. Ini dengan ada punya kawan pemabuk, memang pemabuk, tapi bukan suka, dia akrab betul.
Luar biasa. Tak boleh gitu. Ada kawan tukang judi tapi dia baik aja. Orang-orang seperti ini mestinya kalau sudah ditegur diamkan. Dia kalau gitu kan dia terasa nyaman. Aku mabuk pun banyak kawan, katanya. Aku penjudi pun banyak kawan. Semua tengok orang datang. Bagus, tak ada masalah. Kenapa? Karena dulu gua jadinya gitu. Terserah dia lah. Tapi tetap ngopi bareng, apa bareng, bercanda bareng. Tak gitu. Kalau dia ahli maksiat jangan gitu, jangan diakrapin. Jangan diakrapin. Kecuali mendekat dengan niat dakwah. Didakwain enggak musuh sudah tinggalkan. Yang penting sudah maksimal mendakwahinya. Bukan berarti harus dijauhi untuk dijadikan kawan, harus didekati untuk didakwai. Bukan kita didekati dia untuk berkawan, tidak. Tidak didekati, tapi didekati, kita dekat dengan mereka tu boleh, tapi untuk niatnya berdakwah tuh. Dan wajib juga membenci mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Membenci karena Allah, bukan benci orangnya tapi perbuatannya. Kalau perbuatannya ini dia sudah balik, kita akan balik lagi suka sama orangnya. Jadi benci. Itu namanya al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Benci pun karena Allah dapat pahala. Sekarang macam mana kita tak benci? Allah benci. Kok kita suka? Kau ni nak ikut siapa? Allah tu benci sama orang-orang pezina, pemabuk, pejudi. Rasulullah juga benci, enggak suka. Kita malah suka sama mereka. Kau ni pengikut siapa? Pengikut Nabi atau pengikut Dajjal? Kalau Dajjal suka dia dengan pejudi, pezina, apa suka. Jadi kita benci tak suka itu karena Allah Subhanahu. Ketika Allah benci, Allah melarang, aku juga harus gitu. Namanya kita ini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ikut satu barisan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah umpamanya Rasulullah mendakwai orang agar tidak mabuk, tidak berzina apa. Rasulullah didakwah ke sana. Kita malah duduk-duduk enak-enak aja dengan dia ketawa ke TV. Macam mana? Betul kira-kira seperti itu? Ya tidak betul. Tidak betul. Dekat untuk akrab untuk jadi teman itu salah. Tidak boleh. Bukan secara mutlak tak boleh. Terus macam mana dakwah? Kalau untuk dakwah lain lah. Untuk dakwah dekat dengan niat dakwah itu lain. Jangan dipukul rata. Wa hadza wajibu kulli mu'min, dan ini adalah wajib bagi setiap mukmin. Sekarang kita ini jadi orang mukmin, kita kadang tidak mempraktekkan seperti ini. Alah, apalagi namanya orang kan juga macam-macam, kepentingannya macam-macam. Kok aku larang dia, aku benci dia, tak cukup suara ni. Suara dia tak cukup, tak naik tahun depan. Jadi siapa-siapa mau bajingan, mau apa, ayo support aja lah. Yang penting kau pilih aku, sudahlah. Padahal mereka ahli-ahli maksiat. Jangan gitu. Itu berarti mendukung kemaksiatan, melanggar Al-Quran. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi mereka tuh didakwai. Nah, cuma lah di sini inilah makanya terjadi berseberangan. Ketika orang-orang yang udahlah kita cari yang aman-aman aja. Di sisi lain orang yang punya ghirah beragama, dia punya kewajiban, ini hukumnya wajib. Jadi seorang-orang nanti tabrakan gitu. Sana menganggap betul, menganggap baik, tak usah bikin ini, tak usah ini. Karena kita justru merasa kasihan dengan mereka para pelaku maksiat. Itu agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah dibenci pula. Wa idza zulimta aw sutimta fa dhahara laka min al-ghadabi wa qadara 'alaika min al-ghadabi wa taghyir wajhi wa wajadta min karahatil fi'li wal fa'il ma la yakunu mislahu wa la a'zamu minhu inda sama'i kal munkar wa musahadatik fa tahaqqaq annaka dhaiful iman wa anna ghardaka wa maluka a'azzu 'alaika min dinik. Ketika engkau dizalimi atau kau dicaci, kau dizalimi, kau dicaci, kemudian
Fadhahara alaika minal ghadab, engkau jadi marah gitu, marah, wajahmu berubah. Kemudian engkau jadi benci dengan perbuatan dan orangnya. Jadi dengan perbuatan dan orangnya. Maka sesungguhnya ma la yakunu mislahu wa la a'zamu minhu inda sama'ikal munkar wa musahadatika. Fataba annaka dhaiful iman. Ketahuilah maka sesungguhnya engkau ini adalah orang yang imannya lemah, ya. Setelah ketika dizalimi, dicaci, aduh, langsung marah apa segala macam, benci semuanya. Maksudnya dari nafsu. Nah, sudahlah, akhirnya sudahlah, tak anu lagi, dhaiful iman, takut sudah, tak usah lagi lah, tak usah. Tadi dimarahin orang, tadi dibenci orang. Manakah sesungguhnya kau adalah lemah iman dan sesungguhnya tujuanmu, sesungguhnya irduka, maksudnya irduka ini harga dirimu, dan wamaluka dan hartamu itu lebih mahal bagimu daripada agamamu. Agama kita itu lebih mahal dari kita sendiri. Agama kita itu lebih mahal daripada kita sendiri. Makanya para sahabat ketika jihad fisabilillah tak mikir ya, karena Islam lebih mahal daripada diri mereka. Perang bismillah, orang dizalimi dilawan. Wa idza alimta wa tahaqqaqta annaka idza amarta bil ma'ruf aw nahaita an munkarin la yastami'u laka wa la yaqbalu minka aw alimta annahu yahsulu 'alaika bisababi dararun zahirun fi nafsika aw malika jaza laka as-sukutu wa sar al-amru wan nahyu ba'da an kana wajiban min al-fadail al-'azim adalla ala fa'iliha alam hamadillah isari ala mansibahu. Dan ketahuilah, jika engkau apabila engkau tahu dan engkau yakin, ketika engkau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, kau tak akan didengar. Yakin sudah, aku kalau nasihatin dia tak akan didengar, tak akan, sudah yakin, dah tahu sudah. Walaupun dan kau tidak akan diterima juga. Ataupun kau tahu kalau engkau melakukan itu, engkau akan mendapat satu mudarat. Wah, mudarat aku kalau sampai dakwah dengan ini, macam mana? Apakah itu diri atau ke harta? Aku kalau habislah, dirampaslah hartaku, ginilah segala macam keluarga aku gini, maka kau boleh diam. Nah, ini baru turun. Ketika dia tidak mampu, aku nak ngomong gini bahaya aku. Entah hartaku, entah badanku, entah keluarga aku, ini akan terancam. Sudah, kau boleh diam. Wasar amru wa nahyu ba'da kana wajiban min al-fadail. Jadi walaupun pertama memang sebetulnya yang paling bagus itu wajib, tapi ketika keadaan seperti itu menjadi derajatnya turun. Untuk ngomongkan langsung karena membahayakan dirimu, jadi tidak menjadi yang tidak harus, maksudnya tidak harus. Makanya dikatakan kalau engkau tak sanggup dengan lisanmu, ya dengan hatimu turun. Tetapi ketika tidak mampu, bukan milih, tidak. Pakai tangan bisa, pakai nasihat bisa, cuma tapi milih pakai hati. Itu tidak begitu. Wa amma idza alimta anal munkara yazidu bi sababin nahyi aw yata'addararu ila ghairika minal muslimin fasukutu hina idzin aula wa rubbama wajib. Dan apabila engkau tahu ketika kemungkaran itu kok bertambah kalau kau larang, aduh, budak-budak di sini payah, dicegah macam disuruh. Ini tahu nih, kalau kita larang dia main judi nih, kita larang, ini nanti bukan di sini ditambah, lama dibuka lapak baru lagi sana, jadi 2, dilarang lagi tambah lapak 1 lagi. Kata dia, kalau dia tetap ganggu kita, dakwain kita tambah banyak kan lapaknya. Aduh, pada aku dakwah tapi tambah banyak maksiat menyebar, katanya. Ada prostitusi, kita dakwain gini, kata dia, kau dakwalah, aku buka lagi sana, tambah. Wah, tak bisa ini, tambah merajalela pula dia tadi, tambah banyak. Ataupun ketika engkau melakukan hal seperti itu, orang lain akan mendapatkan kemudaratan,
Engkau betul, dia tak berani dengan kau, tetapi orang-orang lain sekeliling itu habis, maksudnya dizolimi sama mereka. Ini orang ini mabuk-mabuk, engkau gara-gara kau larang, habis semua rumah-rumah orang itu dipecahin sama dia orang, ngamuk dia, habis. Wah, ini tak boleh kalau begini. Kalau gini macam mana? Hinazin Allah fasukutu hinazin Allah wa rubbama wajab. Kalau begitu diam lebih bagus. Diam lebih bagus. Makanya dakwah ini pun pakai ilmu, tak hantam kromo saja. Akhirnya macam mana? Tengoklah derajatnya macam mana ini diajarkan sama Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Ini kalau begini macam mana, ini lebih bagus bicara apa tidak, ini bagaimana, mudaratnya seperti apa. Ketika umpamanya di satu kampung ada pemuda-pemuda punya tukang mabuk. Ini kalau kita larang, budak ini kepala batu semuanya, ini memang brengsek nih budak nih. Kalau kita larang, habis malam-malam rumah orang dirusak, dia dicuri, dia maling dia. Tambah hancur. Wah, tak bisa nih. Ditambah bawa-bawa macam-macam nanti ke sini. Ditambah dia dulu cuma main minum bir, sekarang dia malah jual ekstasi, makan sabu dan sebagainya. Tambah parah. Perlawanannya ini luar biasa. Kalau begitu lebih bagus diam. Wa iyyaka wal mudahanah fa innaha minal jara'im wa yakunal hamilu laka 'ala sukutil al-khawfu min fawati malin aw jagin aw nafin yakunu min kibalil mubashir lil munkari aw ghairihi minal fasaqah. Janganlah engkau mudahana. Apa tuh mudahana? Mudahana tuh gini, mudahana itu cari aman. Cari aman, itu namanya mudahana. Fa innaha minal jaraim, kan itu termasuk suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat. Maksudnya bahwa ya ayyakun alhamilu laka ala sukuti ala khaufu min fawati mali. Jadi tak mau ngomong nih. Dia tak mau ngomong, tak mau negur, tak mau berdakwah karena takut apa? Hartanya, pangkatnya terancam. Aku kalau ancam gini orang tak pilih aku lagi, tak jadi aku. Atau kalau gini proyek aku hilang. Au naf'in, pokoknya semua karena takut dunianya itu hilang. Semua karena takut dunianya itu hilang. Apabila dia melakukan hal tersebut untuk melanggar kemungkaran, lil munkari aw ghairi minal fasaqah, ini namanya mudahana. Jangan sampai mudahana, tak boleh gitu. Mudahana itu kalau bahasanya kita sekarang itulah cari aman lah. Cari aman, daripada aku nanti secara dunianya rugi, biarlah, terserah dia lah. Secara dunia atau harta atau pangkatnya atau apa. Jadi jangan begitu. Jangan jadi manusia cari aman. Kadang-kadang kita gitulah, suka cari aman saja. Itu sebenarnya tidak bagus. Minal jaraim, itu semua perbuatan kejahatan. Bukan tidak kejahatan. Nampaknya aja macam-macam orang baik, tapi sebenarnya itu dia melakukan suatu kejahatan. Wa alaika idza amarta aw nahaita bil ikhlasi lillah war rifqi wa husni siyasati wa idaris safaqati fa majtama'at hadhihi al-khisalu bi 'amdin ma'a kauni 'amilan bima umira bi mujtaniban lima nuhiya anhu illa kana li kalami saulatun wa ibatun fis sudur wa waqa fil qulubi wa halawatun fil asma. Dan ketika engkau menyuruh ataupun melarang dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok, nyuruh ikhlas, melarang ikhlas. Ikhlas, enggak karena nafsu. Karena orang ini mencegah karena nafsu ada. Biar orang nengok macam dia hebat, jagoan, orang pangkat tinggi, melarang. Itu bukan karena Allah itu. Itu karena nafsu, tapi betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini haram, Allah tak ngasih, saya kewajiban untuk mencegahnya. Lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena Allah. Kalau orang sudah mau begitu, macam mana? Birifki, kemudian dengan cara apa? Berifki maksudnya siasat, dengan lemah lembut, dengan siasat yang bagus. Itu caranya tadi bertahapnya dilakukan. Wa idharis safaqah, jadi menunjukkan kelembutan, kasih sayang dalam dakwahnya itu. Maka tidaklah berkumpul sifat-sifat ini, ya, ikhlas, pelan-pelan,
dengan siasat yang bagus, terus menunjukkan rasa kasih sayang, belas kasih, maka orang yang berdakwah dengan cara ini fi abdin kaunu amilan, kemudian dia termasuk orang yang saleh, orang yang takwa, salat, puasa, yang dilarang ditinggalkan, ya. Maka illa kana li kalami sallatun wa haibatun fi sudur, maka perkataannya ini semacam ada hebahnya. Jadi ketika ngomong ini orang-orang ditegur nih, kau ini ngapalah mabuk, udahlah mahal, bukannya enak, kasihan mama engkau, bapak engkau kerja, engkau enak-enak aja mau untuk gaya-gaya, untuk apa? Itu ngomong begitu, tapi ketika orang yang ngomong ikhlas lillahi ta'ala, masuk ke dalam hati, ada haibahnya. Yang ditegur pun tak berani nak gini, apa kau? Macam kau ada hebat-hebatnya, macam ustaz aja kau. Tidak, ditegur. Karena kekuatan haibah perkataan orang yang ikhlas ini luar biasa, sehingga orang ini pun diam, dia tahu dia salah. Akhirnya dia malu, ditinggalkan ya. Itu. Jadi itu sifat-sifat rohani. Dengan pelan-pelan, dengan bagus, seperti itu. Jadi tidak harus keras-keras. Orang berdakwah itu pelan-pelan yang bagus, ikhlas terutama karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Wa waqabil qulub, dan itu akan jatuh ke dalam hati orang-orang yang didakwain tadi. Dia akan teresap di dalam hati. Ya Allah, kau ni ngapa tak solat? Ngapa kau ni tak solat? Apa tak sayang kau dengan badan kau ni? Hidup cuma untuk kerja saja sampai mati, dapat duit, terima gaji, habiskan, habis tu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, mati. Kau cuma hidup aja, cuma jadi kuli saja kau ni. Tak ada ibadah langsung. Apa artinya hidup kalau hanya sekedar jadi kuli, mengkayakan orang lain? Tak ada guna hidup, tidak berarti. Terpikir dia, ya Allah, iya pula, bodoh nak aku ni. Cuma hidup untuk kerja, makan, mati. Bodoh. Baru dia tahu dia bodoh. Baru dia tahu. Makanya solat, ibadah, jangan tak ibadah. Malaikat Israel tak milih tua, tak milih muda. Kalau dah habis kontraknya selesai, maka dia harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepatlah taubat sebelum mati. Bapak kabil kul wa halabatan fil asma, dan didengar tu enak. Orang manis, orang ini kalau berdakwah ikhlas, dengan sapa kau bagus, orangnya juga bagus, orang yang taat, ngomongnya pelan-pelan, ini didengar pun enak, tak sakit. Kadang-kadang kalau orang ini sebetulnya kadang-kadang orang ini dia sebetulnya kadang-kadang orang ini dia sudah nak berhenti nih, tetapi ketika didakwah secara keras tambah jadi tak jadi. Aku padahal tu dah bosan macam ini. Aku mabuk ni pun dah bosan, tak apa. Nak berhenti, tiba-tiba ada orang dakwah dia kekerasan. Kau pokoknya habiskan dia langsung. Tak jadi berhenti hari itu dia. Aku nak sambung lagi 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, sampai mati tak tobat. Sakit hati karena terlalu keras di dalam menyampaikan dakwahnya. Wa qalla ayyuradda alaihi min hadzal kalam, dan sedikit sekali. Sekarang ada orang maksiat kayak apapun, sehebat apa maksiatnya, di gerombolan orang-orang pemabuk, umpamanya duduk situ santai-santai, assalamualaikum, ngomong pelan, adab gini. Itu kalau orang dah ngomong baik gitu, itu dari hati masuk ke hati itu. Dan sangat jarang dakwah seperti ini ditolak oleh orang-orang, sangat jarang. Tempat perjudian orang lagi judi datang, kan? Pelan, santai, ramah, kata-katanya pelan, ikhlasnya terus ikhlas dulu, lillahi ta'ala. Dakwah orang-orang akhirnya pun dengan keikhlasan itu akan masuk ke dalam hati. Itu pelan-pelan. Rasulullah dakwakan begitu, pelan. Kasar tadi sudah ada jalannya tadi, itu urutan yang terakhir, maksudnya dari dinasihati pelan. Itu jarang sekali dakwah yang seperti ini ditolak, jarang. Mereka akan selalu menerima. Wa qul man tahaqqaqa bi muraqabatillah wa tawakkul alaihi wa takhallaqa bir rahmati ala ibadi lam yaqdir ayyamlika nafsuhu indal musyahadatil munkar hatta yuzilahu aw yuhala bainahu wa baina zalika bima la qudrata lahu ala daf'ih. Orang yang
selalu muraqabah. Dan muraqabah ini selalu merasa diri ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tiap hari, setiap saat nih Allah kan mantau kita. Kemana kita pergi, kemana kita pergi, kemana kita, apa yang kita, Allah mesti lihat. Namanya Sami'un Basir, mendengar, melihat. Terus muraqabah ini namanya kita selalu dipantau oleh Allah. Orang yang selalu muraqabah seperti ini atau selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berakhlak yang bagus dengan belas kasih kepada hamba-hambanya, itu dia tidak akan bisa melihat kemungkaran. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, orang yang punya belas kasihan yang sangat kepada orang lain, dia tak bisa melihat kemungkaran. Maksudnya gini, ketika dia melihat, astagfirullah, anak-anak muda-muda ini ngapalah mabuk-mabuk, bukan benci, tapi dikasih ngapalah budak-budak ini mabuk-mabuk, kasihan dia. Apa? Dek, nah apalah kau ni mabuk. Jadi kata-katanya ini kata-kata dari rasa kasihan, bukan kata-kata dari rasa benci. Nah, ketika ngomong begitu itu dia tak bisa meninggalkan. Ibaratnya kalau umpamanya lah seorang ibu lihat anaknya, tentu kasihan. Ketika anaknya pada waktu itu umpamanya makan atau apa hal-hal yang tidak baik, mesti dilarang, tapi karena kasihan. Main api dan sebagainya dilarang karena rasa kasihan. Ketika kita dengan orang lain mendakwah itu berdasarkan rasa rahmah, yaitu rasa kasihan ala ibadihi, yaitu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka para pezina, orang-orang zina ini, kasihan ini macam mana nasib mereka ini kalau ini tak berhenti mereka ini. Di akhirat seperti apa? Zina di dunia ini, kalau bujang sama gadis berzina dicambuk 100 kali. Sudah punya istri ataupun suami berzina dirajam sampai mati. Di akhirat kalau macam mana nasib orang ini? Kasihan. Nah, ibaratnya begitu. Jadi timbul dari rasa rahmah, kasihan kepada hamba-hambanya. Orang yang seperti ini dia tidak akan bisa melihat kemaksiatan itu terjadi. Maksudnya kasihan sama orang lain gitu loh. Tapi kalau dibiarkan orang ini tak punya rasa kasih, aku bantai kalau neraka jahanam, nak kemana bantai kau, pergi mampus sana. Aku tak ikut-ikut. Karena orang ini tidak punya rasa kasihan. Kau nak zina, nak apa, terserah kau lah. Rasakanlah kau bisa neraka jahanam. Apa orang ini seperti punya rasa kasihan? Tidak punya rasa kasihan. Kalau orang betul-betul punya rasa kasihan, ibaratnya seorang ibu dengan anaknya tadi, kasih janganlah anaknya dia masukkan ke api. Jangan sampai nak. Engkau harus sholat. Nah, kan gitu dinasihati. Ini banyak orang tua yang tak kasihan sama anaknya. Banyak. Dibiarkan anaknya tak sholat, dibiarkan tak puasa, dibiarkan. Biarkan. Itu kasihan sama anak? Tak kasihan sama anak. Kalau minta duit dikasih. Minta duit untuk beli ini dikasih. Tapi tak sholat dibiarkan. Itu orang tua yang tidak kasihan sama anaknya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa langkah kita yang berimbang dengan orang judi nomor-nomor. Kita tahu dia itu nomor, Ya. tapi dia selalu berimbang. Apa langkah kita? Orang seperti ini tidak berhak dijadikan, orang fasik itu tidak berhak untuk dijadikan imam. Tidak boleh dijadikan untuk imam, tetap tidak boleh. Ya, harus diganti. Atau dia yang harus ganti. Maksudnya dia harus tobat, ganti amalnya itu. Terus ditegur. Harus ditegur, Pak, kalau Bapak tolonglah. Janganlah itu, Bapak kan imam di sini. Ngomonglah yang bagus kan. Ngomonglah yang bagus. Tak baik gitu. Dosa. Dah kita dah sama-sama tua, dah sama-sama dosa. Bapak kan imam di sini, tak boleh kayak gitu. Kalau dia berhenti lanjut, tobat dia lanjut. Kalau tak tobat, ya ganti orang. Tapi begini Bu ya, dia itu memaksakan diri untuk imam. Jadi pendatang Ya. kita lupalah sholat. Apa langkah kita untuk menghindari supaya dia itu mewariskan silahnya? Mubarakah dalam sholat ya. Tapi kalau secara fikih sebetulnya secara fikih itu selagi secara ini fikih yang penting rukun-rukunnya ini betul ya, taharahnya betul, Fatihahnya betul,
tumakninanya apa dengan betul, itu solat kita sah, tidak ada masalah. Ini secara fikih dan satu kejadian itu boleh. Cuman dia orang ini tidak, maksudnya kalau dijadikan imam tetap itu tidak boleh. Maksudnya tidak layak dijadikan imam tetap karena dia seorang yang fasik. Imam tetap itu orang yang soal imam itu kan pemimpin. Apa pula dia pemimpin sabung ayam? Habis ini kita jam 10 kita mulai sama mana jago engkau mana? Aku baru beli kemarin, mantap jagonya. Kita bisa berikan. Bisa? Secara fikih selagi bacaan-bacaannya ini, kalau itu jatuhnya ke tidak sampai membatalkan sholatnya, ini tidak sampai. Jadi kita nih kalau lihat dari rukun sholatnya apa fatihahnya betul, itu sholat kita masih sah. Cuma sebetulnya dia ini jangan dijadikan imam tetap gitu, jangan. Ini bab memilih imam, gitu. Sebetulnya tidak bagus. Jadi begini, tidak semuanya sholat berjamaah itu bagus. Imamnya ahli bid'ah, imamnya fasik, ini tidak semuanya bagus ya. Lebih bagus sholat sendiri daripada sholat yang maunya imamnya ahli bid'ah. Orang fasik tadi, wah tak bagus. Jangan tunjuk, tidak. Imam itu mempengaruhi. Sholat yang paling utama di antara masjid ini mana masjid? Masjid yang imamnya paling warak, paling soleh, paling bagus. Itu penting. Ada imam masjid di sana imamnya ahli bidah, bagus sholat sendiri. Berpengaruh. Makanya kalau gini digeser aja, Pak, permisi, mau tobat atau ini suruh tobat dulu baik-baik. Kalau tak mau ya musyawarah macam mana. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidaklah naik solat seseorang itu hanya melewati kepalanya 3 orang. Pertama, hamba saya yang meninggalkan tuannya, istri yang minggat dari suaminya, kemudian orang imam yang mengimami suatu kaum yang kaum itu benci kepadanya. Salatnya ini tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.